Ya, dan sekarang sudah ada Linawati Santoso, perajin felt wool craft, dan ini merupakan seni baru di dunia kerajinan tangan, seni tusuk jarum yang ternyata kalau misalkan bagi mereka yang tidak terlalu suka namanya jahit menjahit, contohnya saya hanya bisa satu tusuk yang jelujur doang gitu kan. Ini merupakan surgawi banget untuk bikin craft seperti ini. Mbak Lina, selamat pagi. Iya, pagi. Pagi. Dan tadi kita udah melihat tayangan tadi ya Nas ya, kayaknya tuh seru banget, cuman menggunakan jarum, Betul. lalu tusuk-tusuk gitu aja. Iya. So easy, apakah benar seperti itu? Iya, kalau mau dipraktekin bisa nih. Wah, langsung dipraktekin. Saya bahkan sudah mencoba memakai apa nih finger protector. Iya. Ini seperti bahan suede begitu. Katanya untuk pemula-pemula tuh harus pakai ini dulu biar nanti nggak ketusuk tangannya. Kalau ketusuk sakit. Kita mau bikin apa Mbak Lina di sini? Aku udah bikin contoh nih namanya kucing nyankoro. Kucing nyangkoro. Iya, untuk awal-awal buat pemula disaranin tuh buatnya yang bulat-bulat dulu, jadi gampang. Oke. Nah tadi kita buletannya sih sudah dibuat ya oleh Iya. Mbak Lina ya. Iya. Ini tinggal kita pilih. Iya, mau yang warna apa? Aku mau warna pink. Pink, aku akan menggunakan warna kuning. Tapi ini kalau kita ngelihat dari jenis woolnya sendiri ya Nasya, kayaknya beda banget ya dengan wool-wool yang dijual di Indonesia, benar seperti itu? Iya. Ini woolnya yang felt wool khusus, itu terbuat dari 100% merino wool. Jadi makanya logo dari handcrafter itu kan ada dombanya. Nah itu karena semua dari bulu domba ini. Oke. Dan yang membuatnya beda itu dari jarumnya. Jarumnya itu ada geriginya. Jadi kenapa mereka bisa jadi bulat, jadi terbentuk, jadi padat. Itu karena setelah ditusuk-tusuk itu geriginya mengaitkan woolnya. Oh, Jadi semakin dia ditusuk semakin padat. seperti apa sih contohnya? Boleh Contohnya ya dicontohin kalau nggak, Mbak? cara Saya misahnya tuh agak diginiin aja penasaran, nih. Bisa diginiin kalau nggak digunting. Oh, Jadi kalau misalnya kita beli dalam packagingnya bentuknya memang sudah Seperti ini. padat seperti ini ya? Belum, semuanya Belum? lepasan seperti ini. Oh, seperti oke. ini nih, ada di dalam Gulungan paket wool semuanya. gulungannya. Dan jadi aslinya adalah terpecah seperti ini. Iya. Lalu untuk mendapatkan hasil yang seperti ini harus kita tusuk-tusuk Digumpal. terus gitu? Iya, Oke. tinggal digulung seperti ini nih. Oke. Lalu? Digulung serapat mungkin, menyerupai bentuk bulat ya. Terus sudah gitu kita tinggal ambil jarum, tinggal ditusuk aja. Oh, sementara kita yang memakai finger protector, sementara Mbak Lina yang nusukin gitu kan? What's the point? Untuk nusuk-nusuknya juga arah jarumnya harus arah Oke. supaya jarumnya tidak patah. Dan untuk pengerjaannya harus di alas khusus ini. Ini seperti gabus begitu ya? Iya, Oke, ini belajar di mana sih Mbak Lina? Saya penasaran. otodidak sih. Oh gitu. Iya. Jadi belum ada kalau misalnya kayak knitting gitu kan biasanya ada tuh Iya. apa buku untuk panduannya. Kalau Iya. ini sendiri. Ada juga, kita juga jual ada jual bukunya khusus untuk felt wool craft. Oke. Nah kalau misalnya kita berbicara dari si jarumnya ini sendiri, Nas, kalau misalnya kita ngelihat itu kayaknya kayak ini ya penghubung kayak kunci L, kayak kunci L ya kan? Tapi ini lebih tajam aja. Jarumnya ini ada bermacam-macam serinya kah? Ada nomornya tertentu atau memang hanya satu ini saja? Ada dua, Ada satu dua, oke. namanya thick, satu thin. Thick, Itu cara thin, bedainnya oke. satu lebih panjang, satu lebih pendek, dan pemakaiannya kalau yang thick itu untuk pas awal-awal pembuatan. Oke. Jadi akan masuk lebih ke dalam untuk memadatin. membentuk gitu ya, membadati. Oke, Iya. itu yang thick. Yang thin itu setelah finishingnya. Jadi hasil tusukan bolongannya itu nggak terlalu gede. Oh gitu. Iya. Dan untuk that's membentuk right. untuk finishing itu juga hanya di ujung-ujungnya saja. Oh. Jadi nggak sampai kecoblos dalam gitu. Mau nyoba dong? Jadi ini Ini cuma kan tinggal udah mulai dibuletin padat gini nih. aja? Enak, kita coba yuk. Ini sebenarnya maksudnya banyak nggak sih Mbak yang sudah mulai mencoba teknik seperti ini di Indonesia terutama? Iya, mulai populer. Oh ya? Iya. Tapi saya tuh baru pertama kali lihat loh. Ini diberikan pengajarannya gitu nggak Mbak? Di sana? Untuk sementara sih kita ngadain kayak craft on the spot, itu kita dari shopping mall atau toko gitu kita buat eventnya. Oke. Tapi untuk yang permanen itu masih belum. Oke. Mudah-mudahan segera. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sini tuh kayaknya enak, gampang banget ya. Cuma tinggal ditusuk-tusuk gini aja. Nah, kalau misalnya untuk sampai bisa kita melihat di sini nih, Nas nih. Wah, Iya, ini kan macam-macam banyak, ada bentuknya. kuping-kupingnya. Nah kalau misalnya saya mau menempelkan kupingnya di Kupingnya. sini gimana? Tinggal ditusuk ditusuk saja? juga. Ini aku contohin. Ini saya mencoba gaya saya. Kita lihat nih jadinya apa nih, Nas. Nanti kita kreasiin sendiri Untuk nih. sisa telinganya ini nih misalnya kita gunting dulu. Oke. Ya saya langsung tusuk aja Mbak. Ntar kepanjangan. Oh gitu. Tapi begitu kita taruh di sini, tinggal ditusuk aja Oke. di bagian outline-nya ya. Bagian outline-nya. Kayak biasa kita mau bagian mana yang dijahit, itu tinggal ditusuk aja. Oke. Nah Ini ini dia baru dijahit beberapa kali aja dia udah langsung Masuk ya, langsung terkait. nyatu. Iya. Iya, wow. lucu banget sih. Ini juga saya Itu udah udah. lumayan.
Sanas, kamu berpotensi juga ya, Sepertinya ya. berbakat. Iya, Nah, kalau misalnya kita melihat dari hasil karya di sini ini tuh kan macam-macam nih, ada yang gambarnya anjing, kucing, dan juga gajah. Mbak Lina sebenarnya membutuhkan waktu berapa lama sih untuk membuat satu karakter seperti contohnya tuh ada panda tuh di sebelah sana tuh. Untuk kalau misalnya pemula sih mungkin buat bulat aja mungkin bisa cukup lama ya. Kayaknya saya iya deh. Nggak really bulat sih sebenarnya kalau ini. Soalnya masih belum terlalu biasa, tapi semakin kita latihan semakin cepat buatnya. Jadi untuk satu karakter kayak yang ini paling satu jam bisa udah Oh, selesai. 1 jam. Oh, saya mah bisa Tapi untuk 15 awal menit. Tapi ini ada keahlian khusus nggak sih Mbak yang harus kita bisa dulu sebelum kita bisa felt wool ini? enggak sih, ini anak-anak aja juga bisa, mulai dari umur 8 gitu bisa. Jadi harus dapat feel-nya aja ya. Asal tertarik dan niat pasti jadi sih. Tapi enak loh, ini sepertinya bisa menjadi stress reliever gitu loh. Oh gitu ya? Ini enak nusuk-nusuk. Bayangin orangnya Gemes. yang dikeselin. Nah di sini saya juga melihat ada alat yang Iya. kayak apa ya? Kalau ini namanya 3 in 1, jarumnya 3 in 3. 1. Jadi Nah, kalau ini misalnya gunanya? buat benda yang lebih besar kayak misalnya yang pigi di situ yang lebih besar, itu pakai ini bisa lebih cepat jadinya. Jadi Jadi untuk kayak bikin objek 3 yang lebih jarum besar. bareng gitu, iya. Oke, sini Ini untuk objek. telinga saya sudah hampir nempel semuanya loh. Bagus juga. Jadi benar-benar tidak membutuhkan yang namanya jahit-menjahit yang terlalu Iya. gimana-gimana banget ya. Oke. Nah, Mbak Lina biasanya dalam satu hari ini ya, itu kan pasti menerima orderan. Sekarang udah mulai menerima orderan. Dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa karya? Oh kalau karya kita sebenarnya nggak jual gitu ya, kita jualnya bahannya mainly. Tapi kalau kita terima order juga bisa, cuma waktu yang dibutuhkan itu mungkin cukup lama karena bakal akan waiting list. Dan lagi juga harga yang kita jual itu bakal double dari harga materinya. Oke. Karena itu kan handmade kan. Jadi di sini kita tuh encourage people, dorong mereka untuk berkreasi. Jadi mereka sendiri yang mengerjakan dan karena funnya itu pas ngerjainnya itu. Bener, nih saya sampai lupa Are you mau doing nanya apa. fun? Banget. Having fun ya Nas ya? Tapi kuping saya yang warna pink diambil di sini, jadi saya ambil kuping yang warna... Belang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Asyik. kan kreasi itu sendiri ya. Iya. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang si woolnya, ini saya masih tertarik nih. Indonesia tidakkah memproduksi wool khusus seperti ini? Sementara ini kayaknya belum deh ya. Jadi ini woolnya dari mana Mbak? Asal dari Jepang. Oh, Iya. dan kalau saya mau membeli satu kotak yang seperti ini, sebenarnya saya tertarik sih, karena ini menyenangkan. Kita juga ada jual yang itu yang udah satu set. Yang dalamnya udah termasuk matanya. Oh, Yang ini nih. ya? Ini nih ada satu set, jadi sudah ada matanya juga. Pokoknya sudah ada semuanya kupingnya. komplit sesuai dengan gambar yang di depan. Dan ada finger Protector. Aduh, Finger protectornya harus beli sendiri. Terpisah, jadi dalamnya cuma material untuk membuat sesuai gambarnya aja. Oke. Untuk peralatan juga dijual terpisah. Nah ini kan karyanya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau misal membuat karya yang paling besar sepanjang pengerjaannya Mbak Lina nih, karya paling besar itu apa? Dan sebesar apa dan membutuhkan waktu berapa lama? Enggak, soalnya ini kan kalau buat dia gede jadi kelihatan kayak boneka biasa ya. Justru lucunya pas kita buat mini-mini kecil-kecilnya. Lebih menantang ya kalau iya. kayak gitu ya? Jadi kalau gede juga gimana ya, nggak terlalu imut lah istilahnya. Jadi paling gede paling seukuran ini yang bulat biru, kalau nggak ya aku buat IMS. Shana ternyata jago juga nih, udah jadi aja nih telinganya nih. Telinganya udah nempel dong, 2 sekarang udah nggak dengernya nggak budek sebelah. Wah aduh, nggak bisa ke THT dong ini. Tapi Mbak Lina buka ini juga nggak kursus di mana sih? Kursusnya sih belum ya untuk sementara ini, kita nggak ada ini yang craft on the spot yang Oke, misalnya itu di mana? weekend gitu. Itu tergantung event kita sih, biasanya tiap bulan gitu kita dari shopping mall atau ada bazar apa kita ikut. Kalau ada yang ingin bergabung nih, misalkan Mbak Lina ingin bikin belajar event seperti di saya. sini, harus menghubunginya kemana? Atau Biasa biar tahu aku nih. kabarin lewat Facebook, kalau nggak Instagram, Apa kalau tuh nggak website. Instagramnya The Handcrafter. The Handcrafter. Terus Iya. Twitter ada juga? Kalau Twitter nggak begitu aktif. Oke, kalau Facebook? Kalau Facebook itu dari handcrafter.id. Oke. Menarik. Shana langsung mendaftar nih kayaknya ya. Iya, kuping saya sudah jadi dong. Good 2. job, Nas. Wow, menarik banget. Jadi ternyata benar untuk bisa berkreasi itu kita tidak memerlukan keahlian yang terlalu gimana-gimana banget. Yang penting Iya. adalah keinginan ya. Kalau will kita ada pasti bisa. Nas Iya. contohnya. Saya sampai lupa. Ini tinggal ditambahin ekor. Dan Mbak Lina, ini tuh ada satu yang menarik perhatian saya dari tadi. Ini buat saya, bener? Iya, buat IMS saya buat Yes, khusus. IMS. Thank you. Jadi ini
boleh dibawa pulang. Besok-besok nanti kita taruh di tengah meja. Jadi sambil ngomong nanti kita bisa melihat-lihat kucing lucu ini. Semoga makin banyak yang datang. Jadi tamunya juga senang gitu kalau datang ke IMS. Pasti. Iya, itu namanya kucing keberuntungan buat IMS. Woi, ya, Amin. lucky cat. Woi, amin. Thank you, Mbak Lina. Mbak Lina, thank you so much ya. Saya kembalikan lagi finger protectornya. Sama kalau kayak begitu. Ya, dan sejak pertama